semuanya, selamat datang di Dhamma Wadana Podcast yang dipersembahkan oleh keluarga mahasiswa Buddhis Dhamma Wadana Binus University, di mana Dhamma Wadana Podcast akan mengangkat pembahasan seputar kehidupan kampus, edukasi, dan juga Dhamma. Pada hari ini, kita akan berbincang mengenai topik kita yaitu How Important is Self-Awareness. Sebelumnya, aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Namaku Winata dari bidang 3 Kemangisan. Pada kesempatan ini, aku bakal menemani kalian di Dhamma Wadana Podcast. Tapi aku hari ini nggak sendirian loh. Hari ini aku ditemenin sama C. Caroline. Boleh nih C, kameranya dinyalain? Iya, halo semuanya. Halo juga Winata. Halo C. Gimana kabarnya C? Baik di sini. Kamu gimana kabarnya di sana? Oh baik C, selalu senang dan selalu bergembira. Ih, mantap. Nah, yang nonton ini kan mungkin masih baru nih C, masih belum kenal sama Cece, walaupun Cece sudah terkenal lah di KMBD. Boleh dong C perkenalin dirinya? Enggak juga, nggak terkenal juga. Tapi oke, aku akan memperkenalkan diri nih. Jadi, halo semuanya teman-teman dimanapun kalian berada yang lagi nonton dan mendengarkan podcast ini. Nama aku Caroline dan aku Minusian 22 jurusan Marketing Communication. Dan di KMBD sekarang aku lagi menjabat sebagai ketua regional Kemangisan itu. Oh, Cece lupa nih C ngasih tahu Cece asal dari mana C, kalau boleh tahu Cece dari mana ya? Oh iya, aku asal dari Bali gitu. Gimana C, Bali keadaannya sekarang semenjak pandemi corona? Makin sepi sih, jauh, jadi makin banyak yang tutup, kayak kota mati di beberapa tempat. Cuma sekarang sudah mulai ya hidup kembali lah gitu. Kalau di daerah kamu sendiri kayak gimana? Di daerahku kemarin sempat zona hitam sih, tapi udah baik sih, udah lumayan sih, udah zona hijau, udah banyak zona hijau lah. Oh, aja masih agak was-was gitu deh di sini. Iya, harus was-was memang. Apa-apa. Nah, tadi kan Cece menjabat sebagai ketua regional Kemangisan. Gimana sih rasanya jadi ketua regional Kemangisan? Seru apa sulit sih? Perpaduannya sih sebenarnya. Ada sulitnya, ada serunya juga. Kalau misalnya sulitnya itu paling apes awal-awal sih. Itu main sulit, terus tapi awal-awal setelah dijalani ya akhirnya seru-seru juga prosesnya gitu. Kayak contohnya deh, sulitnya gimana aja sulit? Pas kapan? Sulitnya mungkin karena dulu jadi aktivis kan. Dulu jadi aktivis terus langsung naik ke ketua regional. Jadi yang awalnya jadi aktivis tuh cuma tahu 3 atau ya 2 event lah paling mentok, dan kayak itu pun cuma tahu cara sistem kerja di divisi aku sendiri. Tapi sedangkan sekarang harus tahu semua event yang ada di Kemangisan, sistem kerjanya seperti apa, dan harus juga melatih time management buat aku sendiri, bagi waktu antara kuliah sama organisasi. Itu sih sulitnya, tapi kebanyakan serunya lah setelah dijalani sekarang gitu. Oh, jadi intinya tuh kayak tanggung jawabnya itu dari aktivis ke ketua regional tuh kayak lebih tambah besar gitu ya, kan sih? Iya pastinya, soalnya kan dari aktivis terus jadi ketua, sekarang tanggung jawabnya kan keluar ke dalam juga gitu, jadi lebih iya. Oh ya Cek, nih boleh dong Cek share pengalaman Cece selama menjadi aktivis deh di KMBD. Siapa tahu Binusian 2024 nih ada yang nonton podcast ini kan, terus masih kayak bingung, bimbang, apa sih benefitnya sih, apa gimana sih jadi aktivis KMBD, seru nggak sih? Takutnya sih ntar nyesel gitu Cek. Boleh dong Cek ceritain. Iya. Jadi tuh banyak banget kekonsernan pertama sih. Aku juga kayak gitu dulu, kayak apa ya kira-kira benefit yang aku dapetin gitu. Jadi makanya aku ikut 3 UKM. Tapi setelah dijalani ternyata lebih cocok ke KMBD dari segi kerja eventnya, dari segi orang-orangnya gitu, itu lebih cocok. Terus kayak selama di KMBD kan banyak kegiatan rutin juga ya. Nah itu aku suka ikut kegiatan rutin. Terus kadang-kadang kita nongkrong-nongkrong bareng, habis kegiatan rutin makan bareng lah istilahnya. Terus dari sana kita mendapatkan aku dapetin kayak kekeluargaannya, teman. Habis itu kalau di event itu nggak cuma teman, tapi dapat juga soft skillnya seperti apa kayak gitu. S1 juga dapat, terus jam konsep ya Nana juga dapat dari KMBD gitu. Jadi banyak deh benefitnya sebenarnya. Susah dijelaskan. Nah tuh teman-teman Binusian 24 tuh yang masih bimbang, masih ragu mau jadi aktivis apa enggak, tuh ada contoh buktinya tuh. Ya Olin tuh dari yang orangnya biasa aja kayaknya, jadi kayak banyak soft skill, hard skillnya yang didapat di KMBD. Terus temen Cece-nya banyak, terus dapat SAT dijamin ya kalau kalian rajin nih KMBD pasti lolos lah, 120 bisa lah. Iya pasti banget, semester 2 udah lolos lah, bisa lah. Iya bisa pasti. Tuh ini. Oh ya udah Cek, thank you Cek perkenalannya Cek. Nah sekarang kita langsung aja nih Cek ke pembahasan kita hari ini. Kita hari ini kan bakal ngomongin topik kita,
yaitu how important is self-awareness. Nah, kalau menurut Cece, apa sih sebenarnya arti dari self-awareness itu sendiri? Oke, kalau menurut aku self-awareness itu sendiri itu memahami diri kita sendiri, memahami dan mengerti. Itu di dalamnya termasuk kayak tahu kelebihan kekurangan kita itu seperti apa, habis itu tahu prinsip hidup kita, value kita itu seperti apa gitu. Nah, menurut yang aku baca juga, self-awareness itu dibagi menjadi dua, ada yang internal self-awareness sama juga external self-awareness, kayak gitu. Jadi ada dua jenis. Internal apa? Internal sama eksternal, boleh dong di share apa itu artinya? Kalau internal self-awareness itu dia lebih ke arah gimana kita tuh memahami ya kayak tadi value kita, prinsip, aspirasi, kelebihan kekurangan kita dan bagaimana berdampaknya bagi orang lain gitu loh. Terus orang-orang yang punya internal self-awareness yang tinggi ini itu cenderung gak gampang stres, depresi ataupun cemas gitu. Itu internal. Ya. Kalau misalnya yang eksternal itu lebih ke arah dia orang gimana kita tuh memahami bahwa orang lain itu mengerti kita juga gitu loh, mengerti tentang passion kita, value kita, kelebihan kekurangan kita kayak gitu dan juga berdampaknya nanti bagi mereka tuh seperti apa kayak gitu sih. Oh, setuju C, aku setuju C. Nah, kalau seberapa pentingnya sih kita tuh memiliki self awareness C? Punya self awareness tuh penting banget ya karena ini tuh aku juga baca nih ada empat kelebihan kekurangannya ya. Mungkin dari internal self awareness yang tinggi sama external self awareness yang tinggi kayak gitu. Misalnya kalau kita punya internal self awareness yang tinggi tapi kita mempunyai external self awareness yang rendah gitu. Jadi kan kita tuh itu namanya introspektor kalau nggak salah, apa introspektor gitu lah pokoknya. agak susah sama saya, pokoknya introspektor deh kalau nggak salah. Jadi itu tuh lebih ke arah kita tuh mengerti nih diri kita sendiri tuh seperti apa, tapi kita nggak mau menerima feedback dari orang lain gitu. Jadi kita kayak ya udah kita mengenal diri kita tapi nggak ada berkembangnya gitu. Karena kadang kan kita melihat diri kita sendiri nih, tapi ibaratnya CCTV ada blind spot yang kita nggak bisa melihat dari CCTV itu sendiri kan. Harus kita melihat secara dari sudut pandang yang lain gitu. Jadi tuh kadang-kadang kita juga perlu feedback dari orang lain. Nah dengan ada itu pentingnya itu lebih ke arah kita jadi lebih mau membuka wawasan lah, perspektif. Jadi kita bisa mendapatkan insight-insight baru mungkin daripada yang kita nggak tahu sebelumnya, gitu kan. Terus ada juga yang external self-awareness tinggi, tapi internal self-awareness-nya rendah. Jadi dia jadi itu kayak kebalikin tadi. Jadi kalau misalnya yang itu kita nggak ngerti diri kita sendiri nih, kita mesti rancu kita tuh apa gitu. Tapi kita tuh mengerti bagaimana caranya untuk menyenangkan orang lain, karena kalau external self-awareness tinggi itu cenderung dia lebih empati, terus lebih sangat terbuka lah dengan perspektif orang gitu. Jadi orang ngomong apa dia kayak oh iya bener-bener gitu. Jadi dia berusaha untuk menyenangkan orang itu terus gitu. Itu namanya kayak pleaser gitu. Jadi dia benar-benar menyenangkan tapi dia agak rancu sama dirinya gitu. Terus ada lagi yang sama-sama rendah, internal sama eksternal rendah. Itu ya ibaratnya ABG labil lah ngerti. Jadi diriku di mana nih gitu, masih nggak tahu. Jadi apa aja masuk. Terus ada yang sama-sama tinggi dua-duanya. Itu berarti dia udah aware. Jadi dia tuh udah aware, jadi kayak ya dia ngerti dia sendiri, tapi pas orang lain ngomongin kayak ngasih feedback itu dia kayak menerima aja gitu. Nah jadi dengan kalau misalnya kita udah aware, kita tuh lebih kayak tadi, jadi nyambung ke tadi ya, jadi lebih kita bisa mengerti diri kita sendiri, lebih tahu cara problem solving-nya gimana nanti, decision making-nya kita gimana. Kita tahu lah batasan-batasan apa yang memang kita bisa lakukan sama enggak. Jadi kita lebih bisa mengontrol diri kita dan membuat diri kita tuh lebih percaya diri dan bahagia sih kalau menurut aku ya. Berarti penting banget kan Cece? Penting banget. Penting banget. Iya benar. Nah kalau menurut Cece, self awareness tuh kayak perlu nggak sih kayak ditanamin sejak dini mungkin ya, sejak anak kecil lah. Itu perlu nggak sih Cece? Menurutku perlu sih. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya dari dulu kita bisa jelasin kan, lingkungan yang paling pertama kali kita temui dan belajar tuh adalah keluarga. Iya benar, keluarga. Jadi dari keluarga itu kan kayak misalnya anak kecil baru belajar jalan, terus dia jatuh, habis itu biasanya nggak biasanya ada orang tua yang bilang kayak tuh kan makanya jangan hati-hati kalau jalan, nanti jatuh sendiri kan sakit sendiri, sekarang nangis gitu, luka sekarang repot orang tua, misalnya ada yang kayak gitu ya misalnya. Nah itu kan berarti nanti anak itu merasa kayak ya ampun nih aku ngelakuin kayak gini jadinya pernah merugikan orang lain, jadi orang lain merasa kayak jadi aku membuat orang lain itu jadi kesusahan gara-gara aku, jadi dia tuh cenderung kayak negatif gitu. Jadi self awareness jadi kurang. Coba misalnya diganti dengan kata-kata kayak misalnya
dia jalan terus dia jatuh, terus orang tua bilang ayo nggak apa-apa dicoba lagi, kamu pasti bisa, mungkin tadi kamu jalannya kecepatan jadi kamu jatuh kayak gitu misalnya. Jadi kayak lebih bisa membangun diri lah ibaratnya self-awareness dari kecil ya tuh. Oh betul, tapi kita tuh harus kayak positif juga kan, nggak boleh bikin anak kita tuh kayak berpikir negatif kan, walaupun ya, sebenarnya itu caranya sih, tapi ya ada negatif positifnya kan caranya. Iya benar, mungkin kayak sebenarnya mungkin kata-katanya mau bilang jangan gitu, tapi diubah gitu loh jadi positif. Jadi nanti dia lebih apa ya, bisa positif, jadi lebih bisa membangun dirinya gitulah, lebih percaya diri gitu. Lebih pede, oke. Nah tuh buat teman-teman tuh yang ntar mau jadi orang tua tuh, nah tuh dengerin kata Ceolin, harus ditanamin sejak dini kalau mau jadi orang tua. Terus jadi orang tua jangan buat anaknya tambah berpikir negatif, harus positif, harus dibangun lah. Iya. Pola pikir anaknya itu. Oke, Ce. Nah, aku pernah baca nih, Ce, di medsos tentang self awareness. Terus di sana tuh kayak ada konsepnya itu thinking about ourselves isn't related to knowing ourselves, atau berpikir tentang diri kita sendiri tidak berhubungan dengan mengetahui diri kita sendiri. Kalau menurut Cece itu gimana ya, Ce? Menurut aku benar sih, kayak berbeda jenis. Soalnya kalau berpikir tuh yang setahu aku tuh cuma ada dua, kayak berpikir negatif sama positif. Emang sih itu berpikir dari diri kita sendiri, kayak mungkin lebih cuma berpikir ke negatif kita tuh apa sih, positif kita tuh apa sih, tapi nggak ada proses buat mungkin menyelesaikannya atau mengembangkannya gitu. Tapi kalau misalnya kita memahami dan mengerti, ya kita berpikir misalnya kita negatif atau positif atau apapun lah yang lainnya. Cuma kita berpikir juga kayak gimana caranya untuk menghilangi itu atau meningkatkan sesuatu yang positif dalam diri kita, kayak gitu sih. Lebih ada prosesnya kalau menurut aku kalau memahami itu. Oke, aku setuju sama Cici, aku setuju banget. Nah, kalau self awareness itu kan menurut perspektif orang itu kan beda-beda, Ce. Ada yang mungkin kayak Cece, terus ada juga yang mungkin self awareness yang kayak dia ngerasa kayak ya udah diriku sendiri, nggak bisa diubah-ubah gitu, gimana aja? Kan kalau Cece mungkin udah sadar gitu kan, kayak oh aku ini harus gini, gimana aja? Kalau berperspektif orang kan beda-beda. Nah, kalau dibilang sadar betul sih belum, kadang-kadang masih merasa insecure ya. Iya. Mungkin nggak tahu kalau kamu gimana? Biasanya cowok-cowok tuh self awareness-nya lebih percaya diri gitu loh, lebih tinggi biasanya. Itu tuh mungkin di depan doang deh, di belakangnya orang-orang pada nggak tahu aja. Di depan gitu orang tuh. Iya, kalau misalnya menurut aku benar beda-beda. Mungkin artinya self awareness itu pasti gitu. Cuma mungkin pengaplikasiannya mungkin beda-beda. Terus mungkin tahap mereka sadar juga beda-beda kan kapan gitu. Karena kayak ibaratnya bahkan katanya banyak jalan menuju Roma kan. Sama nih banyak jalan juga menuju menjadi self awareness. Iya, tapi mereka punya gongnya sendiri-sendiri, kayak kira-kira kapan nih benar-benar sadar gitu. Gitu sih. Soalnya kan butuh proses ya pasti. Tapi kalau misalnya orangnya ini kayak sering nggak ngapa-ngapain kan, nggak ada pengalaman, jadi orang-orang lain tuh kayak nggak tahu dia tuh gimana tuh kalau gitu, kayak dia tuh sadar, sedangkan dia sendiri kayak nggak dapet feedback apa-apa gitu, Ce. Ya mungkin itu bisa jadi dia melihatnya mungkin dari YouTube ya, pengalaman dari YouTube yang dia tahu, mungkin pembelajaran. Tapi memang sebenarnya menurut aku tuh dia harus mencoba dirinya lebih kayak keluar lagi. Atau iya keluar lebih kayak ya udah keluar mencari pergaulan itu. Walaupun mungkin memang dia introvert banget, karena introvert tuh nggak bisa dipaksa. Cuma aku percaya also introvertnya orang itu mereka pasti punya gengnya sendiri. Jadi cobalah misalnya mencari geng-geng itu, mencari hobi itu, ya hobi, terus nanti ketemu orangnya, ya dari sana nanti kamu belajar tentang self awareness, bisa mengembangkan diri sendiri. Karena kan orang bilang pengalaman itu adalah guru terbaik kan, ya. Memang harus membuka dari diri sendiri dulu sih menurut aku. Nah, berarti kita tuh penting banget juga ya, kayak kita harus terbuka juga, jangan terlalu tertutup, biar kita tuh tahu kita tuh gimana. Iya, benar, perspektif orang tuh juga butuh, benar. Oke nih, Cece kan sudah lama nih, sudah 2 tahun lah di BINUS. Cece ada pengalaman nggak, Ce, kayak mengenai self awareness di kampus deh? Pengalaman ya. Apa aja di KMBD kalau misalnya bisa di KMBD. Iya, di KMBD ada sih. Kayak benar yang tadi jadi ketua regional itu. Nah, awalnya kayak merasa aku nggak pede nih, kayaknya aku nggak bisa menjalankan ini karena tanggung jawabnya besar dan segala macamnya. Pasti ada lah kepikiran kayak gitu. Apalagi jadi aktivis kan, nggak tahu apa-apa gitu. Tapi terus aku berpikir kayak mungkin si ketua umum ini memilih aku, asik si ketua umum ini. Mungkin ketua umum ini memilih aku karena ada alasannya. Nah, itu yang buat aku kayak buat merenung, berpikir apa ya alasan dia milih aku gitu. Dan aku juga sempat tanya ke dia kayak kenapa sih mau
memilih aku buat menjadi ketua regional gitu, dan dia ngasih feedback kan karena kayak gini gitu. Terus aku kayak membandingkan sama apa yang aku ngerti tentang diriku sendiri gitu. Jadi aku kayak merasa oh iya mungkin ini benar, oh iya mungkin ini benar, oh iya kayaknya aku bisa ya. Makanya aku langsung menerima itu, karena itu proses juga aku memahami diri sendiri kayak gitu. Oh berarti itu, nah itu salah satu contohnya ya, kayak kita dapat feedback dari orang lain, dari eksternal misalnya, terus dibandingkan sama diri sendiri. Iya. Jadi kalau misalnya sudah kayak serak gitu kayak oke lah bisa. Gitu. Benar. Dari sana sih. Itu sih maksud dari aku. Aku nih ngerasa aja sih kalau self awarenessku ini masih rendah lah, masih sering-sering introvert. Nah gimana sih tips? Ada tips nggak ini tips self awareness? Introvert itu beda loh sama self awareness tau. Introvert tuh kayak kamu emang gak suka aja ketemu orang gitu. Bukan gak suka ketemu orang, yang kayak merasa kalau lagi sendirian itu kamu mendapatkan energi, itu introvert. Mungkin insecure kali ya, insecure. Enggak Cek, kalau misalnya introvert tuh kan kayak malas kayak kenal sama orang baru tuh Cek. Gimana Cek? Emang kayak gitu. Enggak sih kalau aku lihat dari kamu ya, mungkin emang kan misalnya aja Cek, misalnya aja. Misalnya ya. Ya gimana ya, kayak tadi aku bilang tetap harus mencoba. Mungkin memang kayak tadi introvert itu introvertnya orang pasti mereka punya kelompoknya sendiri kayak gitu, atau enggak dari hobi yang mereka lakukan. Kadang-kadang orang introvert itu hobinya kan main game. Kadang dari game itu sendiri mereka mempunyai komunitas sendiri. Mungkin dari sana mereka mendapatkan feedback, kayak kamu juga mendapatkan feedback. Nah, mungkin emang dari situ kayak kadang-kadang kurang, dia belum mengerti self-awareness-nya seperti apa itu. Mungkin dia harus belajar dari YouTube mungkin, atau memang bantuan keluarganya dia, karena dia keluarga, oke. Iya, karena dia nggak terlalu mau ketemu orang kan, jadi mungkin dari keluarga dia sendiri, atau dari komunitas, atau dari internet, karena internet kan sekarang juga udah banyak banget gitu. Oke, aku dapat untuk berubah lah. Apa? Oke, aku dapat nggak apa-apa Cek. Aku dapat ide juga dari Cece tadi. Nah, kalau misalnya insecure gimana kalau insecure? Aku lagi kepikiran sih. Ya, kalau insecure tuh itu sebenarnya juga harus berubah sih, harus berubah pola pikir, benar. Berubah pola pikir, tapi emang kadang perspektif dari orang tuh bisa membuat orang insecure tuh semakin sakit, tau gak sih? Kayak sakit hati maksudnya. Ya kan? Iya benar sih. Iya kan, kadang-kadang kita nanya juga buat tambah sakit hati gitu. Tapi ya itu memang itu mungkin salah satu, kayaknya kalau misalnya aku itu memang salah satu proses dari self-awareness aku. Yang pertama dari insecure, kayak orang tuh ngomong apa, orang itu ngomong apa, ya udah aku kayak masa sih kayak gini, sedih gitu. Tapi setelah aku kayak mencoba untuk berusaha memahami diriku sendiri, kayak mungkin aku kayak gini, tapi aku punya sisi lain yang bisa aku kembangkan gitu misalnya. Kayak gitu. Berarti dengan kata lain, kita tuh perlu juga nggak sih insecure gitu Cek, merasa insecure supaya kita bisa merubah diri kita jadi lebih baik ke depannya? Iya, insecure itu memang pasti perlu ada. Soalnya kayak gini, kalau kita nggak ada rasa insecure, kita jadi narsis gitu. Betul. Gitu kan. Iya, jadi malah kita nggak mau dengerin orang. Nah, betul. Iya, dengan kita kalau misalnya insecure, mungkin kita bisa kita bisa mendengarkan orang lain. Jadi kita bisa memahami perspektif orang lain, jadi kita bisa mendengarkan diri kita lagi gitu. Itu sih kalau dari aku. Tuh teman-teman tuh yang merasa insecure ya, jadiin itu kayak proses buat kalian lebih bagus, lebih baik gitulah. Jangan ngerasa insecure itu kayak buruk banget, enggak juga kok. Insecure itu proses nggak sih, proses untuk kita jadi lebih baik. Iya, proses jadi self-awareness-nya jadi lebih meningkat, itu bisa juga insecure. Tapi jangan juga ngerasa terlalu gitu. Jangan terlalu merasa insecure. Oke. Nah, terakhir nih Cek, biar keren nih podcastnya nih, ada nggak Cek sebuah kutipan atau quotes mengenai self-awareness? Ada, cuma kayaknya ya sebelum kita ke quotes-quotesan, kita membahas tentang bagaimana cara meningkatkan self-awareness nih. Iya, aku lupa, maaf, aku lupa juga tadi. Nah, si kamu yang apa-apa. Kita bahas. Jadi, menurut aku pertama cara untuk meningkatkan self-awareness itu dengan cara meditasi. Meditasi. Aku aja nih Cek, jujur aku meditasi aja kayak sering pikirannya kemana-mana gitu. Gimana sih selain meditasi gitu? Aku nggak bisa kayak meditasi. Ada banyak meditasi. Meditasi itu kan nggak cuma yang duduk, berdiri, terus jalan kan. Itu bisa juga kita fokus tentang apa yang sedang kita lakukan. Misalnya kayak tadi, kayak gini nih, misalnya kayak
lagi makan. Kadang-kadang cewek-cewek tuh sering banget makan sambil nonton. Nah kita tuh jadinya nggak fokus makan, kita malah fokus nonton sambil makan gitu. Jadi ya udah kita makan, terus filmnya belum habis nih, tapi makannya udah habis, ya udah ambil lagi makan, ambil nonton, pokoknya biar filmnya habis gitu. Nah itu artinya kita belum terlalu sadar diri. Itu karena kita nggak ngerasain nih, oh kita lagi makan, kita lagi mengamati ini tuh nasi, namanya itu ayam misalnya kayak gitu. Kayak nggak terlalu kayak gitu, jadinya kurang sadar diri lah ibaratnya kayak gitu. Itu mungkin dari sana tuh, dari sana. Habis tuh kalau misalnya meditasi memang harus latihan, harus rutin kayak gitu. Padahal meditasi tuh menurut aku bagus tau, walaupun memang susah sih kayak. Jadi kamu bisa fokus kayak tadi misalnya kamu insecure, kamu bisa fokus dengan kayak apa namanya dengan keinsecurean kamu, terus kamu melatih misalnya pernapasan atau apapun. Jadinya nanti kamu bisa lebih fokus dan lebih yakin kalau kamu tuh pasti bisa kayak gitu. Oke, cara lainnya dengan cara jurnal, membuat jurnal diary. Kamu kayak cerita hari ini aku merasa kayak gini kayak gitu misalnya. Terus juga jadi pendengar yang baik lah, active listener. Kayak misalnya kadang orang mau cerita apa ya udah jangan dihujat, jangan dibanding-bandingin. Kadang-kadang ada orang kan yang kayak penjual kisah sedih gitu loh. Oh iya, betul. Ya kan, kayak nggak mau kalah aja kalau kisah sedih, tapi kalau misalnya tim mendang mending. Iya benar. Kalau misalnya kisah bahagia tuh enggak, padahal kan harusnya kita tuh saling berlomba untuk lebih sukses atau apapun gitu ya. Walaupun itu ambisius, tapi kayak lebih ke arah oh kita mau berlomba untuk maju gitu, ya kan. Nah ini biasanya kayak kita sedih tuh dilombain, itu jangan kalau bisa, ya kan. Kita lebih kayak oh iya dia lagi sedih, ya udah kita kembangkan empati kita lihat tuh gerak-gerik dia seperti kayak body language-nya seperti apa. Oh jadi ini orang sedih tuh seperti ini, jadi kita mengamati, kita bisa menumbuhkan rasa empati, jadi kenal self awareness kita juga lebih tinggi kan. Tuh terus ada juga lebih mendengar mendengarkan pendapat orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, tapi ke orang-orang yang memang udah deket sama kita. Kayak misalnya kayak tadi aku bilang, kadang-kadang kita butuh pendapat orang lain yang tentang diri kita nih, tapi kita nggak tahu apa kayak ada blind spot yang memang kita nggak bisa lihat kan. Nah itu butuh pendapat dari orang lain biar kita tuh bisa lebih maju berkembang kayak gitu sih. Kalau dari aku kayak gitu. Oh bener sih, aku ngerasa juga sih kalau selama jadi mendapat feedback itu lebih enaknya sama teman terdekat gak sih, kayak biar kita tuh kayak lebih nggak tersinggung. Kalau misalnya sama orang yang baru kenal tuh kayak ngerasa ya apa sih nih orang kenal aja belum, kayak sok tahu gue gimana. Iya benar kayak gitu. Nah terus aku merujuk ke hal yang kata Cici tadi yang membuat jurnal. Oh iya. Aku setuju juga sih. Soalnya kan jurnal tuh kayak misalnya kita hari ini aku bla 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 bla, besok bla bla bla. Kita tuh kayak bisa ngeliat gak sih Cici kayak peningkatan diri kita tuh, kayak kita tuh masih tetap sama atau kayak udah meningkat gitu aja. Iya benar, itu kan kayak sesuatu yang bagus juga kan. Itu kayak track diri kita. Benar tuh. Gitu. Oh iya, terus aku lupa. Oh, kutipan. Oh iya, kutipan. Lupa. Iya, belibet jadi lupa. Nah, kutipan. Mungkin ini bukan kutipan ya, tapi kayak ada kemarin aku baca dari penelitiannya yang Harvard Business Review gitu loh, berat memang bahasanya. Mantap. Cuma ada di bawahnya itu ada sesuatu yang menarik gitu loh. Jadi dia tuh bilang coba kamu merubah kata-kata kenapa itu. Karena bagi dia itu kata-kata kenapa itu sedih gitu loh, ibaratnya ke negatif bawaannya. Kayak misalnya kenapa sih aku kayak gini, kenapa sih aku kayak gitu misalnya. Iya sih, kenapa pesimis. Ya dia gitu aku pesimis, jadi negatif gitu. Mungkin memang nggak salah, cuma kayak kurang bisa membangun gitu. Coba ganti menjadi apa? Kayak misalnya kasusnya apa ya misalnya? Misalnya ini deh, gebetan nih. Ya, kasus gebetan. Gebetan ngerit doang misalnya. Ya, misalnya gebetan ngerit doang. Ya. Kalau misalnya kamu kayak kenapa sih aku jadi doang gitu kan, cuma marah deh kan. Jadi kalau misalnya apa yang menyebabkan dia ngerit chatku? Apa mungkin chatku sebelumnya itu membuat dia jadi ilfil ke aku? Oh, jadi selanjutnya kalau dia aku punya gebetan baru lagi, mungkin aku nggak terapin deh itu, atau mungkin kalau dia mau sama aku lagi, aku nggak terapin itu lagi deh, soalnya aku udah tahu dia nggak suka diginiin gitu kan. Itu kan jadi mantap, betul. Itu kan positif, membangun, jadi kayak berpikir gitu loh, jadi ya gitu lah, mencari solusi. Jadi gitu. Biar nggak ada pengalaman rit untuk kedua kalinya mungkin ya. Iya benar. Jadi lebih maju. Tapi misalnya kedua kali masih di rit, mungkin kita harus berpikir apa lagi kali aja. Iya, apalagi kayak apa yang menyebabkan mungkin memang tipenya bukan kita. Oh iya, itu paling buruk ya, kayak ya mungkin
ya mungkin standar lah kita gitu kan paling buruk ya. Tapi nggak boleh insecure ya karena semua orang punya tipe masing-masing kan. Betul. Gitu. Oke deh. Wah, oke Cek, ini maaf nih Cek, ini kita karena waktunya sudah lumayan lama nih, ntar orang pada bosen juga Cek ya. Ya udahlah. Ya udah, aku simpulin aja deh materi dari Ceolin tadi. Nah, jadi kalau kata Ceolin tadi tuh, kalau misalnya kita memperbaiki diri kita jadi lebih baik dari sebelumnya, self awareness atau kesadaran diri adalah suatu hal yang sangat penting ketika ingin menjadi lebih baik lagi. Nah, kata Ceolin juga self awareness dibagi menjadi dua, ada internal sama eksternal. Nah, maka dari itu self awareness harus kita asah sedini mungkin. Tadi pas lagi jadi orang tua kan keluarga kata Ceolin tadi yang pertama kali kita. Nah, terus caranya yang seperti dikatakan Ceolin untuk meningkatkan self awareness adalah bermeditasi. Itu untuk orang yang bisa lah. Tapi kalau misalnya kalian nggak ngerasa bisa meditasi, mungkin kalian bisa nyadarin ketika makan tadi kata Ceolin. Dia makan kita tuh harus fokus, jangan terus sadari kita tuh makan rasa apa ini, rasa ayam, udah berapa sendok gitu. Terus membuat jurnal, buat diary biar kita bisa mengetahui perkembangan diri kita. Terus apalagi tadi ya, practice listening, menjadi active listener kata Ceolin tadi. Sama yang terakhir, menjadi pendengar yang baik dan mendengarkan pendapat orang lain tentang diri kita sendiri tanpa kita merasa tersinggung. Jadi kayak anggapannya kayak di lingkungan kita lah, kita minta feedback di lingkungan kita. Oke, itu aja podcast dari kita pada hari ini. Thank you buat Ceolin udah mau nemenin kita pada podcast kali ini. Iya, thank you juga buat Winata dan teman-teman semuanya yang udah mau dengerin juga. Gitu. Oke, aku mewakili KMBD mengucapkan terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan podcast kali ini. Semoga topik dengan tema How Important is Self-Awareness bermakna dan berguna bagi teman-teman untuk kedepannya ya. Dan jangan lupa khusus untuk keluarga KMBD untuk ikutin terus Bingo Challenge bidang 3 KMBD. Untuk informasi lebih lanjut boleh cek Instagram @kmbd_binus. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di Dhamma Wadana Podcast berikutnya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Budaya.